Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Madinatul Istighfar, nomor induk mahasiswa 210317066 dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas PAIB Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kajian teks kependidikan bahasa Inggris. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari review jurnal yang berjudul The Impact of COVID-19 to Indonesian Education and its Relation to the Philosophy of Merdeka Belajar, yakni dampak dari COVID-19 bagi pendidikan di Indonesia dan kaitannya dengan filosofi Merdeka Belajar. Nah, penulis jurnal ini yakni yang pertama A. Abidah, kemudian H.N. Hidayatullah, kemudian R.M. Simamora, De V. Habutar, dan juga L. Mutakinati. Itu adalah penulis dari jurnal yang saya review. Edisi jurnal bulan April tahun 2020. Nah, latar belakang dari penelitian atau dari jurnal tersebut adalah karena adanya pandemi COVID-19 ini yang semakin hari semakin berjalannya waktu, semakin merebahnya wabah, dan pada saat ini pandemi COVID-19 mulai menyebar ke dunia, semakin menyebar ke dunia pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud saat ini berdasarkan informasi resmi itu siap dengan semua skenario, termasuk dengan mendorong pembelajaran secara online bagi siswa di Indonesia. Nah, maka dari itu, karena adanya wabah COVID-19 ini, seluruh lembaga pendidikan yang ada di Indonesia ini mayoritas atau dianjurkan, bahkan semua lembaga pendidikan di Indonesia ini menggunakan pembelajaran secara online atau daring. Maka dari itu, dalam jurnal ini sudut pandangnya dipisahkan menjadi 4 bagian, yakni filosofi Merdeka Belajar, jarak fisik, jarak sosial, dan karantina sendiri. Kemudian yang kedua adalah digital belajar di Indonesia menghadapi COVID-19. Yang ketiga adalah Merdeka Belajar, digital pembelajaran COVID-19. Dan yang terakhir adalah pandangan penulis. Kemudian tujuan dari penelitian atau tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh atau dampak dari wabah pandemi COVID-19 ini yang ada di Indonesia ini dengan dikaitkan dengan filosofi Merdeka Belajar. Landasan teori kita singkat saja ya. Filosofi Merdeka Belajar. Merdeka Belajar, yang dimaksud dengan Merdeka Belajar itu seperti apa sih? Nah, menurut Kemendikbud Nadiem Makarim, dia menyebutkan bahwa Merdeka dalam Belajar itu memiliki 4 program kebijakan atau 4 program kebijakan pendidikan ini disebut sebagai Merdeka Belajar oleh Menteri Pendidikan atau Kemendikbud, yakni Nadiem Makarim. Yang pertama adalah ujian sekolah berstandar nasional.
atau USBN. Kemudian yang kedua ada ujian nasional atau UN. Kemudian lembar rencana pembelajaran atau RPP, dan juga zonasi ketentuan penerimaan mahasiswa baru atau PPDB. Itu menurut Kemendikbud 2020. Merdeka Belajar ada 4 kriteria tersebut. Nah, kemudian langsung kita kepada hasil penelitian dari jurnal ini. Nah, bagaimana tuh penerapannya pembelajaran siswa atau kegiatan belajar mengajar dalam dunia pendidikan saat ini pada saat pandemi Covid ini. Nah, ketika pemerintah Indonesia mengemukakan konsep merdeka belajar, dan di sisi lain kita harus menerapkan yang namanya karantina mandiri dan juga jarak sosial dalam situasi pandemi Covid-19 ini. Contohnya, menutup sekolah atau mengganti kelas online, bekerja di rumah atau work from home, bukan di kantor ya, mengunjungi orang yang dicintai dengan perangkat elektronik ya, jadi dengan video call, bukan secara langsung, dan juga menunda atau membatalkan pertemuan besar termasuk juga konferensi. Jadi benar-benar dilaksanakan secara online, tidak bertatap muka secara langsung. Dan ini bahkan terdapat di sejumlah daerah itu memutuskan bahwa sekolah akan ditutup untuk mencegah penyebaran virus corona agar siswa dapat melanjutkan belajar di rumah. Jadi karena kekhawatiran pendidik atau para pengajar, sekolah lembaga pendidikan ditutup untuk mencegah tersebarnya atau meluasnya wabah COVID-19, dan juga agar peserta didik atau siswa itu dapat belajar dengan nyaman di rumah. Nah, namun demikian, meskipun dengan kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara online, akan tetapi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud itu telah menyiapkan sejumlah dukungan atau memfasilitasi proses belajar mengajar tersebut. Nah, Kemendikbud sendiri mengembangkan aplikasi pembelajaran jarak jauh berbasis portal dan juga Android. Nah, selain itu juga dapat diakses oleh siswa dan juga guru, antara lain ada e-learning, learning sumber daya, kemudian kelas digital, laboratorium virtual, dan juga bank soal yang bisa dilakukan secara virtual. Nah, selain itu juga Kemendikbud telah bermitra dengan 7 platform. 7 platform itu adalah 7 platform pembelajaran online, yakni ada Smart Class, Ruang Guru, Sekolahmu, Zenius, Kuiper, Google Indonesia, dan juga Microsoft. Dan setiap platform tersebut akan menyediakan fasilitas yang dapat diakses oleh publik secara gratis. Dan itu adalah fasilitas untuk seluruh siswa dan juga guru, mulai dari PAUD atau anak usia dini sampai dengan
jenjang sekolah kejuruan atau SMA sederajat. Nah, platform-platform di atas tadi yang telah saya sebutkan itu yang telah disiapkan itu dapat memberikan peluang kepada semua pihak baik siswa ataupun guru itu untuk melaksanakan kemandirian dalam belajar. Jadi mereka bisa belajar dengan bebas menjelajah, bisa belajar dengan dilakukan di mana saja, misalnya di rumah atau di taman, di kamar kos, di asrama misalkan, dan lain sebagainya. Kemudian oh ya, selain platform yang saya sebutkan tadi, ada juga beberapa fasilitas yang mendukung untuk pembelajaran online seperti kita saat ini, yakni ada via YouTube, ada WhatsApp, ada juga Google Classroom, Zoom, dan lain sebagainya. Itu juga bisa kita gunakan sebagai media pembelajaran atau sebagai sarana kita untuk belajar secara. Nah, langsung kepada kesimpulan. Jadi secara umum wabah COVID-19 ini memberikan dampak yang cukup signifikan bagi dunia pendidikan, ya, termasuk juga di sistem pendidikan di Indonesia. Mungkin dari segi kekuatannya, tentunya pembelajaran online itu tidak dapat atau tidak bisa dibatasi oleh waktu dan juga ruang, ya, terutama sejak seruan atau perintah dari pemerintah untuk kita social distancing, kemudian karantina diri, dan lain sebagainya, itu sangat membatasi ruang dan waktu kita untuk belajar. Namun, kebebasan saat ini tidak dapat diartikan sebagai kebebasan tanpa batas dalam belajar. Jadi seperti yang sudah kita bahas di awal tadi, bahwasanya kebebasan dalam belajar atau merdeka belajar itu terdapat 4 kriteria tadi yang dikemukakan oleh Kemendikbud RI. Masih ingat ya, ada UAS, yakni USBN, UN, RPP, dan juga PPDB. Nah, itu yang telah dikemukakan oleh Nadiem Makarim selaku Kemendikbud RI. Itu adalah kriteria dari kebebasan belajar atau merdeka belajar. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya dari saya pribadi mohon maaf, dan apabila nanti ada pertanyaan atau komentar ataupun sanggahan, bisa di komen di kolom komentar. Terima kasih. Cukup itu dari saya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.